Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 24. Yang pertama, definisi dan tujuan. Definisi PPh pasal 24 adalah regulasi yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri. Sederhananya, PPh 24 merupakan mekanisme yang memungkinkan wajib pajak dalam negeri untuk mengurangi jumlah pajak yang terhutang di Indonesia dengan jumlah pajak yang telah mereka bayar di luar negeri atas penghasilan yang bersumber dari luar negeri tersebut. Tujuan utama dari PPh pasal 24 ini adalah untuk menghindari pengenaan pajak berganda terhadap wajib pajak yang memiliki penghasilan di dalam maupun di luar negeri. Subjek pajak dan objek pajak. Subjek PPh pasal 24 adalah wajib pajak dalam negeri WPDN baik orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia yang memperoleh penghasilan dari luar negeri dan telah membayar pajak di negara tersebut. Objek PPh pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri atas penghasilan yang diterima WPDN dari luar negeri, yang dapat dikreditkan atau diperhitungkan terhadap total PPh yang terhutang di Indonesia. Seluruh penghasilan yang bersumber dari luar negeri, misalnya keuntungan usaha, dividen, royalti, bunga, atau keuntungan penjualan saham atau aset di luar negeri. Sumber penghasilan luar negeri. Berdasarkan pasal 24 Undang-Undang PPh dan PMK terkait berikut yang termasuk sumber penghasilan luar negeri. Yang pertama, penghasilan dari usaha, laba usaha dari kegiatan bisnis yang dilakukan di luar negeri. Yang kedua, dividen yang diterima dari perusahaan luar negeri. Yang ketiga, bunga pinjaman atau deposito dari luar negeri. Yang keempat, royalti, imbalan atas penggunaan hak kekayaan intelektual di luar negeri. Yang kelima, sewa harta atau properti yang berlokasi di luar negeri. Yang keenam, imbalan jasa, penghasilan dari jasa yang dilakukan di luar negeri. Yang ketujuh, keuntungan pengalihan harta atau capital gains, keuntungan dari penjualan aset atau saham di luar negeri. Yang ke-8, penghasilan dari BUT di luar negeri, laba dari bentuk usaha tetap di negara lain. Yang ke-9, penghasilan lainnya, hadiah, penghargaan, atau penghasilan lain dari sumber luar negeri. Prinsip-prinsip. Yang pertama, kredit terbatas. Besaran kredit pajak di luar negeri tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terhutang berdasarkan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang PPh. Yang kedua, ambil nilai terendah. Penghitungan kredit pajak mengambil nominal terendah dari jumlah pajak yang dibayar atau terhutang di luar negeri, atau penghasilan luar negeri atau penghasilan kena pajak kali PPh terhutang. Yang ketiga, pajak langsung atas penghasilan. Pajak atas penghasilan yang dibayar atau terhutang di luar negeri yang dapat dikreditkan hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak dari luar negeri tersebut. Yang keempat, tahun pajak yang sama. Pengkreditan pajak yang dibayar di luar negeri harus dilakukan dalam tahun pajak yang sama. Yang kelima, per negara apabila penghasilan dari luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan PPh pasal 24 dilakukan untuk masing-masing negara. Yang keenam, penghasilan final tidak digabung. Penghasilan kena pajak yang dikenakan PPh final atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri tidak bisa digabungkan bersama dengan penghasilan lain, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Menghitung batas maksimum kredit pajak. Rumus batas maksimum kredit pajak neto LN dibagi PKP kali PPh terhutang di Indonesia. Studi kasus Andi Programmer. Neto LN 300 juta, neto DN 100 juta. PKP neto LN ditambah neto DN 300 juta ditambah 100 juta sama dengan 400 juta. PPh terhutang PKP kali tarif pajak 400 juta dikali 22% sama dengan 88 juta. BMKP neto LN dibagi PKP kali PPh terhutang di Indonesia. BMKP 300 juta dibagi 400 juta dikali 88 juta sama dengan 0,75 dikali 88 juta. Hasilnya 66 juta. Batas maksimum kredit pajak. Studi kasus. Data PT bersama punya PKP 1 juta, di dalamnya ada penghasilan dari Singapura 200 juta dengan tarif pajak Singapura 20% sama dengan 40 juta. Taruhlah tarif PPh badan di Indonesia 22%, total PPh terhutang sama dengan 220 juta.
Hitungan batas maksimum 200 juta dibagi 1 miliar dikali 220 juta sama dengan 44 juta. Jadi, pajak yang dibayar di Singapura 40 juta lebih kecil dari batas maksimum 44 juta, maka yang boleh dikreditkan adalah 40 juta. Mekanisme administratif dan persyaratan. Untuk mengkreditkan pajak ini, wajib pajak harus menyampaikan permohonan ke kantor pelayanan pajak KPP bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan. Dokumen lampiran yang pertama, laporan keuangan dari penghasilan luar negeri. Yang kedua, salinan surat pemberitahuan pajak tax return yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Yang terakhir, kesimpulan. Pajak penghasilan pasal 24 merupakan perwujudan asas world wage income yang dianut di Indonesia, di mana negara berhak memajaki penghasilan warganya dari manapun sumbernya, guna menghindari terjadinya double taxation yang dapat menghambat investasi internasional. PPh pasal 24 memberikan fasilitas kredit pajak luar negeri. Pengkreditan ini dibatasi oleh metode ordinary credit untuk menjaga penerimaan warga, serta wajib didukung oleh pemenuhan kepatuhan administratif pada saat penyampaian SPT tahunan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.